Selamat pagi, selamat Paskah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter bertugas GPIB Jemaat Immanuel Bekasi mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Paskah. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Evi Patiasina Martin. Ungkapan situasi. Selamat Paskah. PKLU mohon yang PKLU membaca ungkapan situasi. Selamat Paskah. Ya, Kristus telah bangkit, kubur itu telah kosong, kebangkitannya telah Paskah adalah titik akhir dari rancangan keselamatan Allah Trinitas untuk umat manusia. Allah Trinitas datang ke dunia dalam rupa dan wujud manusia bernama Yesus, mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah manusia di masa kerajaan Romawi melalui mukjizat, penyembuhan dan ajaran-ajaran kebaikan, menderita dalam tugas panggilannya, mati dan bangkit dari kegelapan, sempurna terlaksana rancangan indah itu. Mari kita rayakan hari Paskah ini dengan penuh kegembiraan dan sukacita, saling mengasihi, kasih sesama kita, dan kasihi hutan, laut, sungai, dan tanah, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Selamat Hari Paskah. Memberikan salam Paskah kanan kiri. Jemaat, marilah berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, Ia telah bangkit. Demikian nas pembimbing dari Lukas pasal 24 ayat 5b sampai dengan ayat 6a. Jemaat Tuhan, terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Hari ini, seluruh umat Kristen yang percaya kepada kebangkitan Kristus sungguh bersyukur karena Kristus telah bangkit. Kebangkitannya membuktikan bahwa Ia bangkit dan hidup. Kristus Yesus telah menjadi Tuhan dan Allah, menjadi juru selamat dan penebus bagi kita semua. Bait kedua. Terpujilah Engkau Kristus Yesus yang telah bangkit. Kebangkitan-Mu mengajarkan dan mengingatkan kami untuk hidup dalam persekutuan yang benar dengan-Mu dan dengan sesama. Hidup yang bermutu dan berkenan di hadapan-Mu.
kesaksian pujian disampaikan oleh kantor ria khusus. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam sukacita kami merayakan Paskah ya Tuhan, kami rindu Tuhan juga menyapa sukacita kami dengan kebenaran firman-Mu. Maka kami mohon Tuhan, tuntunlah semua kami dalam ruangan ini maupun yang berada di luar, untuk kami boleh datang dan dituntun dengan Roh Kudus-Mu
menerima kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahami, senantiasa mengimaninya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bersabdalah Tuhan, kami semua sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah bangkit. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini adalah dari Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Injil Lukas pasal 24, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan dari terjemahan baru edisi 2. Yang menyatakan kebangkitan Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga." Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat Paskah. Beda ya, ibadah pagi ini terasa sekali bedanya. Ketika Bapak Ibu kita bangun pagi-pagi. Terus terang tadi saya di belakang di konsistori cerita sama presbiter tugas, pusing ya kepala. Kenapa Bu? Tidurnya nggak tenang. Harus bangun jam 4. Oh, bukan, saya bangun 2:30, jam 4 sudah harus mulai ibadah begitu ya. Pusing Bapak Ibu, kalau bilang pusing. Terus saya bilang kayaknya kalau sudah tua-tua kayaknya nggak usah gereja jam 4 ya. Karena lumayan nih, susah tidur Bapak Ibu, deg-degan. Mau tidur nggak tenang, takut kesiangan. Saya berpikir bahwa nggak hanya saya yang begini. Orang yang niat mau gereja pagi-pagi ini pasti semuanya nggak tenang tidurnya. Takut kelewatan jam.
Tapi saya bersuka cita begitu ya. Karena kita datang pagi-pagi, setiap tahun saya katakan ini. Itu kesaksian. Setiap tahun saya pasti khotbah ini kalau ibadah Paskah. Ini kesaksian paling tidak untuk tetanggamu, untuk lingkungan kita. Kok bapak itu, kok ibu itu, kok keluarga itu pagi-pagi udah berisik. Ya, rumah kita kan nempel-nempel tuh. Berisiknya pasti dengar tetangga. Biasanya masih tenang, kok dia udah berisik. Untungnya pagi ini kita punya barengan banyak gitu ya Bapak Ibu. Sama yang sahur, iya, sama yang sahur. Tadi saya bangun juga, saya udah bangun duluan daripada security pukul tiang listrik di depan Pastori 2. Saya yang sudah bangun duluan tadi pagi. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita, semoga yang di luar juga bisa menikmati sukacita ibadah Paskah, begitu ya, dengan semua yang bisa dilihat dengan baik dari luar. Dalam setiap ibadah Paskah bacaannya selalu tentang kebangkitan Yesus, begitu ya. Tapi mari Bapak Ibu, saya tidak menjelaskan terlalu banyak tentang peristiwa ini karena setiap tahun kita bacanya dari Injil-Injil yang berbeda-beda, tidak selalu sama, tapi pasti cerita tentang Paskah. Tapi yang saya mau jelaskan begini, bahwa luar biasanya orang-orang Yahudi itu kan sangat menyepelekan perempuan. Perempuan itu kan status sosialnya dalam masyarakat tidak sama dengan laki-laki. Perempuan itu di bawah, perempuan itu diperhitungkan belakangan. Bahkan saya pernah sampaikan Bapak Ibu Saudara, dalam satu keluarga kalau ada 5 anaknya, terus yang laki 3, perempuan 2, terus ketemu orang ditanya anakmu berapa? 3. Nah, yang 2 bukan anak mungkin, begitu ya menurut mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau perempuan dipandang sepele seperti itu dalam masyarakat Yahudi pada masa itu ya, pada waktu penulisan Alkitab ini, kalau dalam masyarakat suara perempuan tidak dihitung. Dia tidak boleh berbicara di depan khalayak ramai, di depan umum nggak boleh. Kalau dia mau bicara pulang di rumah, tanya sama suamimu, tanya sama anggota laki-laki dewasa yang ada di rumah. Atau ngomong di situ kalau punya usulan. Sampai sebegitunya loh, perempuan itu tidak boleh bersuara. Tapi dalam peristiwa Paskah, Bapak Ibu Saudara lihat, siapa yang Tuhan Yesus pakai? Pertama menyaksikan kebangkitannya, mendengar berita Paskah itu, perempuan yang dipakai. Bapak Ibu Saudara, jadi gini, hari Minggu itu hari pertama, gitu ya. Hari Minggu itu hari pertama. Sabtu itu berarti hari Sabat. Gitu hitungannya ya Bapak Ibu ya. Sabtu itu Sabat. Jadi kalau hari Sabat, orang Yahudi tidak boleh beraktivitas. Pantang untuk beraktivitas. Yesus matinya hari Jumat. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya, ini hitungannya. Yesus mati hari Jumat. Jam 3 sore. Sementara Sabat dimulai pukul 6. Matahari terbenam, Sabat dimulai. Kan gitu ya hitungannya orang Yahudi. Makanya Bapak Ibu Saudara, Natal kita kalau hitungannya 24 malam itu sudah Natal, hitungannya seperti itu. Karena jam 6 itu sudah dihitung hari esok. Pergantian hari itu bukan jam 12 malam. Jam 6 sore itu udah pergantian hari. Begitu hitungannya orang Yahudi. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi ketika Yesus mati pukul 3, mayat Yesus tidak sempat dirawat, tidak sempat dirempah-rempahi, tidak sempat diberikan wewangian, harus cepat-cepat dikubur. Kenapa? Mau Sabat, berapa jam lagi Sabat? Ketika Sabat tidak boleh ada kegiatan.
Sehingga murid-murid Yesus, Yusuf dari Arimatia, cepat-cepat mengebumikan Yesus. Oleh karena itu, kalau dikatakan di dalam pembacaan kitab Injil bahwa murid-murid Yesus itu, perempuan-perempuan itu datang pada hari pertama hari Minggu untuk merempah-rempah mayat Yesus karena mereka nggak sempat melakukannya di hari Sabtu. Sabat itu berakhir kapan? Sabtu sore. Pergantian harinya di sore lagi, masuk Minggu. Nggak mungkin malam-malam mereka datang ke makam untuk merempah-rempahi jenazah Yesus. Tunggu Minggu pagi. Dan itu mereka lakukan pagi-pagi subuh, masih gelap, mereka jalan untuk merawat jenazah Yesus karena itu tidak sempat dilakukan pada hari kematian Yesus, mengingat sudah waktunya dekat hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, ketika perempuan-perempuan ini masuk ke dalam kubur, lihat batu sudah tergulir, kubur kosong. Bapak Ibu, kalau kita sekarang lihat dekorasi hari-hari Paskah, kubur kosong, batu terguling, kita tahu Paskah, Yesus bangkit. Murid-murid Yesus, perempuan-perempuan pengikut, belum tentu mereka tidak tahu bahwa Yesus, guru mereka, Tuhan mereka sudah bangkit. Mereka bingung-bingung. Lah, kok dia nggak ada? Kita datang mau merempah-rempahi, kita datang mau merawat, kita datang mau melihat jenazahnya, tapi kok nggak ada? Terus kemana? Jadi kubur kosong bagi para perempuan belum menandakan bahwa Yesus bangkit. Ini sebelum mereka tahu ya Bapak Ibu. Belum. Mereka masih bingung kemana. Sampai muncul malaikat dan mengatakan, ya udah gak ada di sini. Kamu salah cari kalau di sini di tempat orang mati. Dia sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan para perempuan ini kan pergi ya. Setelah yakin benar bahwa gurunya sudah bangkit, mereka pergi kepada murid-murid yang lain untuk memberitakan bahwa Yesus Tuhan kita, Sang Guru sudah bangkit. Demikian pembacaan Alkitab ditafsirkan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, apa bedanya kalau Yesus atau peristiwa Paskah itu terjadi saat ini? Baru di zaman modern ini peristiwa Paskah itu terjadi. Apa yang bedanya dengan pembacaan Alkitab? Mungkin catatan bahwa lalu larilah murid perempuan itu atau pengikut-pengikut perempuan itu mencari teman-teman yang lain dengan perasaan dakdikduk, dengan perasaan gembira, dengan perasaan campur aduk. Mereka cari teman-temannya dan memberitakan bahwa guru kita udah bangkit. Catatan itu mungkin tidak ada. Kenapa? WhatsApp. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Kan begitu. Sudah WA duluan jalan. Enggak perlu pakai lari. Enggak perlu baru cari-cari teman. Oh, langsung beredar. Pertanyaannya, pagi ini sudah berapa Kak? Sudah berapa pesan yang masuk? Selamat Paskah. Sudah dari tadi malam jangan-jangan. Ada loh yang belum Jumat Agung sudah ucapkan selamat Paskah. Terus ada yang komentar gini, ya Yesusnya juga belum mati, so bangkit. Bapak Ibu Saudara, yang mau dikatakan begini, bahwa dalam kemajuan zaman ini alat-alat teknologi yang sudah semakin canggih sesuai dengan tema tahunan kita begitu ya. Bagaimana intergenerasi ini, generasi-generasi muda yang canggih-canggih dengan alat-alat komunikasi, alat-alat digital yang modern itu, juga kita yang tua diajak untuk bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi juga.
memanfaatkan alat-alat teknologi yang kita pegang itu menjadi sarana untuk memberitakan keselamatan Kristus. Jadi handphonemu, alat-alat komunikasimu, media sosialmu, alat-alat digital yang canggih-canggih itu, Bapak Ibu Saudara, mau bersama-sama kita manfaatkan juga untuk memberitakan keselamatan Kristus dalam kehidupan kita dimanapun berada. Semua itu menembus jarak yang jauh, menembus waktu. Semua itu bisa kita pakai, bukan hanya untuk bergosip, bukan hanya untuk menyampaikan berita-berita hoax, tapi juga mau diingatkan bahwa alat-alat canggih dan kemodernan zaman harus kita lihat, harus kita pandang, harus kita manfaatkan juga untuk memberitakan tentang keselamatan Kristus. Bu, kalau gitu tentang Paskah aja? Ya enggak. Keselamatan Kristus kan tidak hanya tentang Paskah saja Bapak Ibu. Keselamatan Kristus itu menyangkut seluruh kehidupan di dalam iman percaya kepada Kristus. Itu yang mau kita lakukan dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, bersosialisasi dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam berita Paskah pagi ini, tadi saya sudah sampaikan, ketika kita bangun subuh, itu pun sudah pemberitaan Paskah kepada orang-orang sekitar kita. Mari Bapak Ibu, Paskah diberitakan bukan hanya hari Minggu ketika kita merayakan kebangkitan Kristus setelah Jumat Agung dan Sabtu Sunyi. Bukan hanya di situ. Tapi setiap hari Minggu itulah perayaan kemenangan atas maut yang telah dilakukan oleh Kristus. Orang percaya datang ibadah merayakan kemenangan itu di hari Minggu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tadi sempat baca warta jemaat gitu ya di ruang konsistori. Lalu saya cek, karena kemarin saya ibadah Jumat Agung tidak di Immanuel, tapi di Bajem kita di Karangsatria. Lalu saya cek begitu ya jumlahnya yang hadir. Lebih dari 800, lebih dari 900 begitu ya Pak Kapitan ya. Banyak. 400 itu jam 9, 300 lebih jam 6 pagi, saya enggak hafal yang jam 5 sore. Tapi yang pasti luar biasa loh Bapak Ibu. Luar biasa. Kita semua belum tahu pagi ini yang datang berapa orang, yang ada di luar berapa. Tapi yang pasti ini atas bawah penuh. Terus saya sempat ngobrol gitu ya, ketika di Karangsatria juga begitu. Di Karangsatria itu kalau di catatannya 160-an lebih, yang biasanya datang nggak nyampe 100. Seandainya. Tahu kalimat selanjutnya? Ketebakan? Kalau ibadah hari Minggu itu hanya 3 event. Jumat Agung, Paskah, Natal. Jumat Agung, Paskah, Natal. Penuh terus kali ya gerejanya. Penuh terus mungkin gerejanya. Kenapa orang begitu tertarik pada hari-hari itu saja? Hari ini mau diingatkan, setiap hari Minggu itu kita merayakan Paskah loh. Setiap hari Minggu itu kita merayakan kemenangan Kristus. Kita harus bersukacita karena Paskah mau mengatakan bahwa imanmu dan imanku tidak sia-sia. Itu dulu yang harus kita yakini. Pengharapanmu dan pengharapanku tidak sia-sia. Anda dan saya harus yakin bahwa kematian Kristus membuat kita mati dengan dosa-dosa kita. Tapi kebangkitan Kristus membuat kita juga dibangkitkan dalam pengharapan kehidupan kekal.
Itu yang harus kita pegang dulu. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya merasa yakin, merasa bahwa oh saya datang ibadah minggu, setiap minggu tuh dasarnya ini loh. Tidak hanya Jumat Agung Paskah Natal, Jumat Agung Paskah Natal. Ntar 40 hari lagi kita lihat nih hari kenaikan. Penuh gini lagi enggak? Gitu ya. Saya berharap Ketua 5 kita mungkin bisa bikin grafiknya. Kalau hari-hari besar itu seperti apa dan kalau hari-hari biasa yang dianggap biasa itu seperti apa kehadiran jemaat. Tapi sebenarnya hari Minggu itu hari luar biasa. Kita merayakan kebangkitan Kristus, merayakan kemenangan itu. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara dan saya harusnya sangat berkepentingan untuk datang dan mensyukuri dan selalu memelihara iman. Penting Bapak Ibu, iman itu penting dipelihara, dijaga, tidak hanya Minggu Paskah seperti ini. Bagaimana setiap minggu kita menjaga, diingatkan dan menjaga bahwa aku telah diselamatkan, aku telah dibangkitkan dalam keselamatan kekal oleh Yesus Kristus. Dan aku harus pelihara imanku dalam perjalananku menghadapi setiap kenyataan kehidupan. Supaya imanku tetap berkobar, supaya imanku tetap menyala. Tidak redup, bahkan tidak padam. Mari Bapak Ibu Saudara, Anda pulang, saya pulang, kita pulang. Bukan hanya cerita tentang hari ini ibadahnya subuh, bukan itu. Hari ini ada konsumsinya? Ya tergantung kebaikan hati setiap sektor. Katanya begitu PHM bilang. Jangan juga menjadi cerita bahwa hari Minggu ini kita ibadah dapat konsumsi. Beda dengan yang lainnya. Roti kehidupan itu lebih penting. Menguatkan imanmu dan imanku tidak hanya di pagi hari ini, tapi terus dalam perjalanan hidup. Mari Bapak Ibu, ceritakan Paskah itu di luar. Anda dan saya harus yakin dulu. Anda dan saya harus pasti dulu. Anda dan saya harus berkomitmen, Tuhan, terima kasih aku diselamatkan. Dan aku mau Tuhan untuk selalu merayakan itu bersama Engkau ketika aku datang dalam ibadah-ibadah mingguku. Dan aku melanjutkan berita Paskah itu di luar sana. Dalam kehidupan dengan orang lain. Aku akan menyatakan Tuhanku mati untuk dosa-dosaku. Tapi dia bangkit untuk memberikan kehidupan kekal. Itu tidak akan pernah aku ragukan. Bahkan ketika waktunya aku harus pulang. Nah, Bapak Ibu gitu. Aku tahu. Aku menerima kehidupan kekal bersama dengan dia. Karena dia telah menyediakan tempat untuk itu. Pegang baik-baik janji Tuhan. Bukan hanya di sini. Bukan hanya peristiwa Paskah Minggu subuh ini. Tapi juga dalam perjalanan imanmu. Biarlah berita Paskah ini selalu diperdengarkan di luar, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan ingat, berita Paskah gak bikin orang ngantuk kan? Belum ngantuk kan? Saya harus amin sebelum Bapak Ibu ngantuk. Nanti saya gak didengar. Biarlah sukacita Paskah membuat semua bermuka cerah, bersyukur kepada Tuhan dan dimampukan untuk meneruskan berita Paskah ini kepada dunia. Supaya bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi dunia pun menjadi tujuan keselamatan Kristus. Amin.
Jemaat Tuhan kami undang berdiri. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing hati dan mulut kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk senantiasa menguatkan iman kami, untuk senantiasa mengingatkan kami bahwa iman percaya kami kepadamu tidak sia-sia. Engkau mati untuk dosa-dosa kami, tapi Engkau bangkit untuk memberikan kehidupan kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan kami ketika kami harus bangun pagi-pagi untuk datang beribadah di subuh hari ini, jauh Tuhan dari apa yang telah Tuhan perbuat untuk kami. Kami mau Tuhan, apa yang kami kerjakan ini itu pun menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang menjadi bagian dari kehidupan kami, haruslah kami gunakan, haruslah kami manfaatkan untuk memberitakan keselamatan-Mu bagi dunia ini. Oleh karenanya ya Tuhan, ketika Engkau anugerahkan kami kemajuan zaman, kemodernan alat-alat komunikasi, Tuhan, biarlah kami juga dimampukan memanfaatkan semua itu untuk juga pemberitaan Injil keselamatan-Mu. Mampukan kami menjadi saksi ya Tuhan, sehingga bukan saja kami yang menerima anugerah keselamatan itu, tetapi juga orang lain, tetapi juga dunia ini menjadi percaya ya Tuhan. Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu pagi ini ya Tuhan. Berterima kasih seraya memohon, peliharalah terus iman kami Tuhan, supaya kami tidak pernah meragukan karya keselamatan-Mu dalam hidup kami. Terlebih ketika kami menghadapi tantangan dan pergumulan. Terlebih ketika kami berjumpa dengan kesulitan-kesulitan hidup. Tidak akan pernah menggoyahkan iman kami. Justru kami percaya di tengah-tengah kelemahan kami, di situ Engkau berkuasa. Oleh karenanya ya Tuhan, di Minggu Paskah ini kami mau berdoa untuk setiap mereka yang sampai dengan saat ini masih berjuang dengan pergumulan masalah, persoalan, tantangan kehidupan, baik itu di tengah pekerjaan, dengan kesehatan, relasi dengan keluarga, dengan sesama, atau masalah-masalah persoalan pergumulan hidup lainnya. Mari Tuhan, kuatkan iman anak-anak-Mu. Meyakinkan kami bahwa kematian saja Tuhan bisa tembus. Apalagi persoalan kami, pergumulan kami. Allah kami, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang mampu menyelesaikan segala sesuatunya untuk menjadi berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tiliklah dalam kasih-Mu,
campur tanganlah dalam seluruh proses pemulihan, dan biarlah ya Tuhan, saudara kami boleh dikuatkan di kesehatan, beraktivitas kembali. Kami berdoa Tuhan, untuk mereka yang bertambah usia di sepanjang minggu ini, baik perkawinan maupun kelahiran. Tuhan memberkati usia yang baru, pakai hidup yang baru menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau dengar ungkapan syukur yang mereka naikkan, dan peliharalah usia yang baru dalam kasih tuntunan dan berkat Tuhan. Dalam hari tua, orang tua kami, Oma Yohana de Freitas, Oma Olga Sasaborne, Opa Adriana Lohi, Ibu Maria Patiruhu, Mbada Silem, Opung Sitompul, Oma Nelly Sopamena, dan Oma Upik Silano. Tuhan, bersama dengan orang tua lainnya, biarlah di hari Paskah ini pun mereka tetap di dalam iman percayanya bahwa hari tua adalah anugerah, keselamatan pun adalah anugerah yang telah mereka genggam karena pemberian Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga secara khusus, keluarga Oliver Purba, keluarga Usman Jaya, keluarga Jeffrey Bisilsin, keluarga Yeremia Purnomo, keluarga Andreas Suyatno, keluarga Elizabeth Tobing, keluarga Bianca Domingos, keluarga Fabianus Bambang, keluarga Tri Purwohardi, dan keluarga William Parera. Secara khusus Tuhan, kami bawakan keluarga-keluarga ini dalam kasih-Mu. Damai sejahtera, keselamatan Paskah menyertai mereka. Memberikan damai sejahtera juga menjaga kehidupan mereka. Perjalanan ke depan Tuhanlah yang menuntun, dan segala kebaikan-Mu memberkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, juga bagi keberadaan gereja-Mu ini Bapa, dalam pelayanan kesaksian dan persekutuan kami. Baik kami sebagai presbiter unit misioner pegawai kantor gereja, baik kami sebagai anggota BPPJ maupun juga bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Bergandengan tangan satu hati, saling menopang, saling menguatkan. Lalu kami sama-sama berkarya untuk menyatakan dan mewartakan karya keselamatan Tuhan bagi dunia sekitar kami. Oleh karenanya Tuhan, kami selalu membawakan kepadamu lingkungan sekitar gereja ini. Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja-Mu ini Bapa. Bapa di sorga, ketika kami juga berproses Tuhan dalam pembentukan PKA 2024-2025, Tuhan memberkati Pokja yang terus bekerja, yang sedang berproses. Biarlah Tuhan dengan hikmat-Mu dimampukan sehingga PKA 2024-2025 dapat terbentuk dan menjadi dasar untuk kami melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam pelayanan kesaksian dan persekutuan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Tuhan keberadaan gereja-Mu ini dalam tangan kasih sayang-Mu. Kami berdoa juga secara khusus bagi Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Yanta Kasili, bersama dengan istri dan anak-anak. Tuhan memberkati mereka. Biarlah kasih-Mu selalu meningkupi mereka, melengkapi dan menopang khususnya Bapak Pendeta dengan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau tempatkan Bapak Pendeta di tengah-tengah jemaat sebagai gembala Tuhan. Biarlah ya Tuhan mampukan dalam tugas tanggung jawab pelayanan, sehingga apa yang dilakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami datang kepadamu Tuhan saat ini, berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati ketika kami ada dalam masa transisi kepemimpinan bangsa negara ini. Biarlah ya Tuhan tolong supaya semuanya tetap dalam keadaan kondusif. Tuhan menolong kami masyarakat Indonesia hidup dalam damai satu dengan yang lainnya. Memberkati alam Indonesia menjadi berkat yang menopang kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan dalam berkat-berkat-Mu atas pemerintah alam rakyat alam Indonesia, semuanya membawa damai sejahtera, adil dan makmur bagi kami. Terima kasih Tuhan, ketika pagi Paskah ini kami boleh menyapa Engkau lewat syafaat kami. Jikalau ada di antara kami menaikkan doa-doanya secara pribadi, Tuhan dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Pulanglah bersama kami memasuki hari-hari kehidupan kami, apapun yang kami jumpai dan Tuhan izinkan untuk kami alami menjadi bagian hidup kami bisa Tuhan. Karena Engkau ada bersama dengan kami, memampukan, menopang, bahkan menuntun kami dengan berkat-berkat-Mu.
Jikalau dalam ibadah saat ini ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua yang sudah boleh ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, dan berkati semua mereka yang sudah boleh hadir dalam ibadah minggu subuh ini, termasuk mereka yang mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah masing-masing. Bapa di sorga, inilah doa kami. Inilah permohonan kami, inilah syukur kami. Tuhan, biarlah Engkau dengar dan Engkau sempurnakan, melengkapi apa yang telah kami sampaikan lewat kata-kata kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Paduan suara Immanuel akan menaikkan puji-pujiannya bagi kemuliaan nama Tuhan.
Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat-Nya dalam kehidupan ini. Bersyukur atas kebangkitan-Nya yang menganugerahkan penebusan dosa dan keselamatan sehingga kita menerima kepastian kehidupan kekal. Marilah kita membawa dan menyerahkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Jemaat memberikan persembahan melalui kantong yang akan diedarkan atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada tata ibadah, berita Immanuel, dan di depan bangku saudara. Tersedia 2 kantong, 1 persembahan ibadah hari Minggu atau kolekte, 2 persembahan syukur Paskah, dan tersedia 1 kotak persembahan persiapan emeritus pendeta. Jemaat dapat menyampaikan persembahan persiapan emeritus pendeta setelah memberikan persembahan ke kantong yang diedarkan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara sampaikan.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur atas karunia keselamatan yang dianugerahkan kepada kami. Dengan hati yang melimpah dengan syukur, kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah, sehingga menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu. Amin. Silakan duduk. Jumat Minggu 31 Maret 2024. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat dalam ibadah Hari Paskah. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus. Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus dilaksanakan pada hari Minggu 7 April 2024 pukul 9 WIB bagi Genevieve Selov Maleholo, anak dari keluarga Lukas Maleholo, sektor pelayanan 2. Percakapan pengembalaan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 April pukul 17 WIB. Diharapkan kehadiran orang tua, saksi baptisan, dan presbiter yang bertugas. Ibadah keluarga gabungan akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, waktu pukul 19.30 WIB, tempat gedung gereja, presbiter bertugas sektor pelayanan 5. Ibadah bersama penerima diakonia pendidikan akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024, waktu pukul 11 WIB atau setelah ibadah Minggu pukul 9 WIB, tempat gedung gereja. Pemberitahuan. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri, maka ibadah Pelkat PKP tanggal 9 April 2024 dan ibadah keluarga tanggal 10 April 2024 akan ditiadakan. Demikian informasi tersebut untuk diketahui. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam Berita Immanuel. Pesan Paskah 2024 dari Majelis Sinode GPIB akan disampaikan melalui video. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak seluruh anggota keluarga besar GPIB yang berada di seluruh wilayah pelayanan GPIB. Bersyukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang senantiasa menyertai dan memberkati kita semua dalam kehidupan sesehari, dan teristimewa dalam karya layan kita bersama di gerejanya GPIB. Masa-masa Prapaskah telah kita lalui dan bermuara pada hari Paskah, di mana saat ini kita merayakannya dengan sukacita iman yang melimpah. Paskah yang kita rayakan di hari Minggu 31 Maret 2024 merupakan hari terakhir di kerangka waktu tahun pelayanan 2023-2024 yang langsung pada esok hari 1 April 2024 kita memasuki tahun pelayanan 2024-2025. Oleh karenanya, kita patut bersyukur di hari kebangkitannya, bahwa sebagai gerejanya, GPIB telah diperkenankannya menjalani dan melaksanakan berbagai program kerja di seluruh bidang pelayanan pada tahun 2023 sampai dengan 2024, diantaranya adalah
Persidangan Sinode tahunan 2024 di Samarinda dan penahbisan 63 Vikaris GPIB menjadi pelayan firman dan sakramen GPIB atau pendeta GPIB yang dilaksanakan di GPIB Immanuel Samarinda yang menjadi bagian utuh dari rangkaian penutupan di persidangan Sinode tahunan GPIB di Samarinda. Pokok penting menjadi perlindungan kita bersama dalam rangka memasuki tahun pelayanan yang baru 2024-2025. Sebagaimana disampaikan oleh para pembicara dari rangkaian studi pra-PST sesuai tema tahunan 2024-2025. Melayani dan bersaksi secara intergenerasional berbasis komunitas digital demi kesejahteraan bangsa dan keutuhan ciptaan. Kisah Rasul 11 ayat 2-10. Bahwa GPIB sebagai gereja yang membawa dan mengerjakan misi Allah bagi dunia, semestinya terus menjalankan misi Allah itu seluas-luasnya bagi sesama dan dunia. Misi Allah itu menjadi terlihat jelas. Salah satunya melalui pelayanan kesaksian yang dirasakan masyarakat Indonesia dengan berbagai generasi yang ada di dalamnya serta memaksimalkan pemanfaatan secara benar budaya modern yang berbasis digital dan sejalan dengan itu tetap memperhatikan serta melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa dan keutuhan ciptaan. Dengan pokok-pokok pikiran tersebut, maka pasca kali ini GPIB merumuskan tema kebangkitannya meneguhkan seluruh warga gereja untuk berdampak bagi Indonesia, didasarkan pada Injil Lukas pasal 24 ayat 5. Dengan tema Paskah ini, kita semua sebagai gerejanya, milik tebusannya, menyatakan kepastian pengharapan dan keselamatan kita yang adalah anugerah dari Allah yang digenapi melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dengan kepastian yang sempurna ini, kita sebagai milik yang dibenarkannya, didamaikannya dan diteguhkannya, serta diutus untuk berdampak bagi sesama di tempat kita berada, pada lingkup lokal, regional, bahkan nasional. Teristimewa ketika saat-saat ini bangsa kita sedang dalam masa transisi kepemimpinan nasional. Kita sebagai warga gereja harus berperan menjadi pribadi dan persekutuan yang membawa damai, berbagi sukacita, dan memberitakan kepastian, keselamatan bagi seluruh ciptaan dengan karya layan kita bersama. Kiranya melalui perayaan Paskah saat ini, kita bukan hanya merayakan Paskah sebatas melantunkan pujian, memainkan berbagai naskah drama, atau mengemas berbagai acara yang menarik. Tetapi lebih dari itu semua, kita semua dimampukan untuk sedia dan setia menjadi gerejanya yang meneruskan berita kebangkitannya melalui karya-karya terbaik bagi keluarga, gereja, dan bagi bangsa. Selamat Paskah. Jemaat Tuhan kami undang berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Kristus telah bangkit mengalahkan kuasa maut agar kita hidup oleh kebangkitannya. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Layanilah seorang akan yang lain
dan pelihara serta lindungi alam semesta dari kepunahan. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.